Kebanyakan orang yang rutin melakukan afirmasi keuangan setiap hari tetap tidak punya uang bukan karena afirmasinya salah, tapi karena mereka sedang mengafirmasi sesuatu yang strukturnya tidak ada dalam hidup mereka. Ini bukan soal energi atau frekuensi. Ini soal arsitektur keuangan yang tidak pernah dibangun. Anda bisa mengulang ribuan kali, "Saya adalah magnet uang." Tapi kalau sistem keuangan Anda masih sama dengan orang yang selalu kehabisan uang setiap akhir bulan, maka yang berubah hanya perasaan Anda, bukan rekening Anda. Fokuslah memahami kenapa struktur lebih penting daripada kata-kata, karena bagian ini yang akan menjelaskan mengapa mayoritas praktisi afirmasi masih terjebak di kondisi finansial yang sama bertahun-tahun. Realitasnya sangat sederhana, tapi jarang dibicarakan. Orang yang rajin afirmasi biasanya juga orang yang paling sering mencari solusi cepat. Mereka percaya bahwa dengan mengubah mindset, uang akan datang. Dan memang benar, mindset itu penting. Tapi yang sering dilupakan adalah mindset hanya membuka pintu, bukan mengisi ruangan. Anda bisa punya mindset kaya, tapi kalau tidak ada sistem yang mengalirkan uang masuk, menahan uang keluar, dan mengalokasikan uang dengan benar, maka yang terjadi hanya ilusi kemajuan. Anda merasa sudah berubah, tapi angka di rekening tetap sama. Anda merasa lebih percaya diri soal uang, tapi pengeluaran masih lebih besar dari pemasukan. Anda merasa siap menerima rezeki, tapi tidak punya tempat untuk menyimpannya dengan aman. Ini yang disebut perubahan emosional tanpa perubahan struktural. Dan perubahan emosional tanpa struktur hanya bertahan sampai realitas datang menghantam lagi. Masalah sebenarnya bukan afirmasi itu sendiri. Afirmasi adalah alat psikologis yang valid untuk mengubah pola pikir, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjaga fokus. Masalahnya adalah ketika afirmasi dijadikan satu-satunya alat untuk mengubah kondisi finansial. Ketika seseorang berpikir bahwa cukup dengan mengubah kata-kata yang diucapkan setiap pagi, maka uang akan mengalir dengan sendirinya. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya perubahan persepsi, tapi perubahan perilaku, keputusan, dan sistem. Banyak orang mengafirmasi diri mereka sebagai orang kaya, tapi masih mengambil keputusan keuangan seperti orang miskin. Mereka bilang, "Saya layak mendapat lebih banyak uang," tapi tidak pernah membangun keterampilan yang membuat mereka layak dibayar lebih. Mereka mengucapkan, "Uang datang dengan mudah kepada saya," tapi tidak pernah membangun jalur yang memungkinkan uang datang secara konsisten. Ini yang membuat afirmasi menjadi tidak efektif. Bukan karena afirmasinya salah, tapi karena tidak ada fondasi yang menopang apa yang diafirmasi. Kalau Anda setuju bahwa ada perbedaan besar antara merasa kaya dan secara struktural menjadi kaya, maka Anda sudah lebih dekat dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana uang sebenarnya bekerja. Mari kita bongkar ini lebih dalam. Mengapa metode afirmasi yang dijual sebagai solusi finansial gagal untuk mayoritas orang? Karena metode itu tidak pernah menyentuh 3 pilar utama keuangan pribadi yang sehat, yaitu aliran masuk, kontrol keluar, dan alokasi berbasis tujuan. Ketika Anda hanya fokus pada afirmasi tanpa membangun ketiga pilar ini, yang terjadi adalah Anda mencoba mengisi ember yang bocor dengan harapan. Tidak peduli seberapa banyak air yang Anda tuangkan, kalau embernya bocor, air tidak akan pernah penuh. Afirmasi tanpa sistem adalah air yang dituangkan ke ember bocor. Anda mungkin merasa sedang melakukan sesuatu, tapi hasilnya tetap nol. Orang yang benar-benar keluar dari masalah keuangan bukan orang yang paling rajin afirmasi, tapi orang yang paling sistematis dalam membangun struktur. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan afirmasi sekalipun, tapi mereka punya sistem pemasukan yang jelas, pengeluaran yang terkendali, dan alokasi yang terencana. Hasilnya, uang bertambah, bukan karena mereka berharap, tapi karena mereka membangun jalur yang membuat uang bertambah secara mekanis. Ini bukan berarti afirmasi tidak berguna. Afirmasi berguna
ketika digunakan sebagai alat pendukung dalam sistem yang sudah ada, bukan sebagai pengganti sistem itu sendiri. Bayangkan Anda sedang membangun rumah. Afirmasi adalah semangat dan keyakinan Anda bahwa rumah itu akan selesai. Tapi semangat tidak bisa menggantikan batu bata, semen, dan tukang. Anda tetap butuh material dan proses konstruksi yang benar. Begitu juga dengan keuangan. Anda bisa punya keyakinan penuh bahwa Anda akan kaya, tapi kalau tidak ada keterampilan yang menghasilkan uang, tidak ada disiplin yang mengendalikan pengeluaran, dan tidak ada rencana yang mengarahkan uang ke tempat yang tepat, maka keyakinan itu hanya jadi hiburan psikologis. Dan hiburan psikologis tidak membayar tagihan. Hiburan psikologis tidak membangun dana darurat. Hiburan psikologis tidak menciptakan aset. Yang menciptakan semua itu adalah sistem. Jadi pertanyaannya, bukan apakah Anda harus berhenti afirmasi, tapi apakah Anda sudah membangun sistem yang membuat afirmasi Anda menjadi kenyataan. Tetaplah fokus, karena ini adalah bagian yang akan menentukan apakah Anda akan terus terjebak dalam lingkaran afirmasi tanpa hasil, atau mulai membangun struktur yang benar-benar mengubah kondisi finansial Anda. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya harus dibangun. Sistem keuangan yang bekerja bukan sesuatu yang rumit. Justru kesederhanaan adalah kuncinya. Tapi sederhana bukan berarti mudah, karena sistem ini membutuhkan konsistensi dan disiplin yang tinggi. Sistem ini terdiri dari 3 lapisan utama yang harus berjalan bersamaan. Lapisan pertama adalah sumber pemasukan yang dapat diprediksi. Ini bukan soal berapa banyak Anda menghasilkan, tapi seberapa konsisten dan dapat diandalkan sumber itu. Orang yang punya sistem keuangan kuat biasanya tidak bergantung pada satu sumber pemasukan yang tidak stabil. Mereka membangun keterampilan, produk, atau layanan yang menciptakan aliran uang yang bisa diprediksi setiap bulan. Ini yang sering dilupakan oleh orang yang fokus pada afirmasi. Mereka mengharapkan rezeki datang secara ajaib, tapi tidak pernah membangun jalur yang membuat rezeki itu datang secara sistematis. Mereka tidak pernah bertanya, apa yang harus saya kuasai agar orang mau membayar saya secara konsisten? Apa yang harus saya bangun agar uang bisa masuk tanpa saya harus selalu bekerja secara manual? Ini pertanyaan struktural, bukan pertanyaan spiritual. Lapisan kedua adalah kontrol pengeluaran berbasis prioritas. Ini bukan soal hidup pelit atau menahan diri dari semua kesenangan. Ini soal tahu persis kemana uang Anda pergi dan memastikan uang itu digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Orang yang tidak punya kontrol pengeluaran biasanya merasa uang mereka habis tanpa tahu kemana perginya. Mereka merasa sudah hemat, tapi kenyataannya mereka membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Kontrol pengeluaran bukan soal mencatat setiap rupiah, tapi soal membuat keputusan sadar tentang apa yang layak dibeli dan apa yang tidak. Ketika Anda punya sistem ini, Anda tidak perlu afirmasi untuk merasa aman secara finansial, karena Anda tahu persis bahwa pengeluaran Anda tidak melebihi pemasukan Anda. Anda tahu bahwa setiap bulan ada sisa yang bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Dan ketenangan ini tidak datang dari kata-kata positif, tapi dari data dan keputusan yang konsisten. Lapisan ketiga adalah alokasi berbasis tujuan. Ini yang paling sering diabaikan. Banyak orang yang sudah berhasil menghasilkan uang dan mengontrol pengeluaran, tapi mereka tidak punya tujuan yang jelas untuk uang mereka. Akibatnya, uang hanya menumpuk di rekening tanpa bekerja untuk mereka. Atau lebih buruk lagi, uang digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan jangka panjang. Alokasi berbasis tujuan berarti setiap rupiah yang Anda simpan atau investasikan punya fungsi yang jelas. Ada uang untuk dana darurat, ada uang untuk investasi jangka panjang, ada uang untuk pengembangan diri, ada uang untuk kebebasan finansial. Ketika Anda punya sistem alokasi yang jelas, Anda tidak hanya merasa lebih kaya,
Anda memang secara struktural sedang membangun kekayaan. Dan ini hanya bisa dicapai kalau ketiga lapisan ini berjalan bersamaan. Kalau salah satu lapisan hilang, sistem akan bocor. Anda bisa menghasilkan banyak, tapi kalau pengeluaran tidak terkontrol, Anda tetap tidak punya uang. Anda bisa hemat, tapi kalau tidak ada pemasukan yang cukup, Anda tetap tidak bisa membangun. Anda bisa punya banyak uang, tapi kalau tidak tahu bagaimana mengalokasikannya, uang itu tidak akan bekerja untuk Anda. Sistem ini hanya efektif kalau semua bagiannya berjalan bersama. Dan setiap bagian harus dipahami dengan benar sebelum Anda bisa melihat hasilnya secara keseluruhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Ambil contoh seseorang yang baru mulai membangun sistem ini. Dia tidak langsung mengubah semua aspek hidupnya dalam satu hari. Dia mulai dengan satu keputusan kecil, tapi konsisten. Misalnya, dia memutuskan untuk melacak semua pengeluarannya selama 1 bulan penuh tanpa mengubah apapun. Hanya mencatat. Ini langkah pertama yang sangat kuat karena memberikan data. Setelah 1 bulan, dia melihat polanya. Ternyata ada pengeluaran yang tidak disadari. Ada langganan yang tidak digunakan. Ada kebiasaan kecil yang kalau dikumpulkan jadi jumlah besar. Dari situ, dia mulai membuat keputusan sadar. Dia tidak langsung memotong semua pengeluaran, tapi dia mulai bertanya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini mendukung tujuan saya? Apakah ada cara yang lebih efisien? Dengan pertanyaan sederhana ini, dia mulai mengontrol keluar masuknya uang. Setelah beberapa bulan, dia mulai melihat ada sisa. Dan sisa ini bukan karena dia menahan diri secara ekstrem, tapi karena dia sudah tidak lagi membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan sisa ini, dia mulai membangun lapisan kedua, alokasi. Dia tidak langsung investasi besar-besaran. Dia mulai dengan dana darurat kecil, 3 bulan pengeluaran. Setelah itu baru dia mulai belajar tentang investasi sederhana. Mungkin reksadana, mungkin emas, mungkin deposito. Dia tidak mencari yang paling menguntungkan, tapi yang paling aman dan paling mudah dipahami. Tujuan di tahap ini bukan menghasilkan return besar, tapi membangun kebiasaan mengalokasikan uang secara teratur. Setelah 6 bulan, sistem ini sudah jadi kebiasaan. Dia tidak lagi perlu berpikir keras untuk mengontrol pengeluaran atau mengalokasikan uang. Semuanya sudah otomatis, dan disinilah kekuatan sistem terlihat. Ketika Anda sudah punya sistem yang berjalan otomatis, Anda tidak perlu motivasi setiap hari untuk tetap disiplin. Anda tidak perlu afirmasi setiap pagi untuk merasa aman secara finansial. Karena keamanan itu datang dari struktur yang sudah Anda bangun, bukan dari perasaan yang Anda ciptakan. Kalau Anda ingin mencoba ini, pilih satu hal yang paling mudah untuk Anda mulai. Mungkin melacak pengeluaran, mungkin memotong satu langganan yang tidak terpakai, mungkin menyisihkan 10% dari gaji setiap bulan. Mulai dari satu keputusan kecil yang bisa Anda lakukan secara konsisten, lalu bangun dari sana. Penting untuk memahami bahwa sistem ini bukan sesuatu yang Anda bangun sekali lalu selesai. Sistem ini berkembang seiring waktu. Di awal, mungkin Anda hanya fokus pada kontrol pengeluaran, karena itu yang paling mendesak. Setelah beberapa bulan, Anda mulai fokus pada pemasukan karena Anda sudah punya sisa, tapi ingin lebih cepat membangun. Setelah setahun, Anda mulai fokus pada alokasi dan investasi, karena Anda sudah punya fondasi yang kuat. Ini adalah proses yang natural dan sehat. Yang penting adalah Anda terus bergerak maju, tidak terjebak di satu titik terlalu lama. Banyak orang terjebak di tahap afirmasi, karena mereka tidak pernah bergerak ke tahap berikutnya. Mereka merasa nyaman dengan perasaan positif yang dihasilkan oleh afirmasi, tapi tidak pernah menghadapi kenyataan bahwa mereka perlu mengubah perilaku dan keputusan mereka. Ini yang membuat mereka tetap di tempat yang sama. Kalau Anda ingin keluar dari pola ini, Anda harus rela melepaskan kenyamanan psikologis.
dan mulai menghadapi ketidaknyamanan struktural. Ketidaknyamanan dari harus melacak pengeluaran, dari harus menolak godaan belanja, dari harus belajar hal baru tentang investasi. Tapi ketidaknyamanan ini hanya sementara. Setelah sistem terbentuk, yang tersisa hanya hasil. Dan hasil ini akan terus bertambah selama sistem terus berjalan. Yang perlu Anda sadari adalah bahwa membangun sistem keuangan bukan soal menjadi sempurna. Bukan soal tidak pernah salah atau tidak pernah boros. Ini soal punya struktur yang membuat Anda cepat sadar ketika Anda keluar jalur dan punya mekanisme untuk kembali lagi. Orang yang punya sistem keuangan yang baik tetap kadang boros, tetap kadang salah ambil keputusan. Tapi mereka punya sistem yang membuat mereka tidak terlalu jauh keluar jalur dan bisa kembali dengan cepat. Sedangkan orang yang tidak punya sistem, sekali salah bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru sadar dan kembali. Ini perbedaan yang sangat besar. Sistem bukan membuat Anda tidak pernah jatuh, tapi membuat Anda cepat bangkit. Dan kecepatan bangkit ini yang menentukan seberapa jauh Anda bisa berkembang dalam jangka panjang. Orang yang membangun keuangan dengan benar adalah orang yang tidak mengandalkan motivasi atau perasaan, tapi mengandalkan sistem yang sudah terbukti bekerja bahkan ketika mereka tidak dalam kondisi terbaik. Ini juga kenapa afirmasi saja tidak cukup. Afirmasi bekerja paling baik ketika kondisi mental Anda bagus. Ketika Anda merasa optimis, percaya diri, dan penuh semangat. Tapi apa yang terjadi ketika Anda sedang lelah, stres, atau down? Afirmasi menjadi tidak efektif karena Anda tidak merasakannya. Anda hanya mengucapkannya secara mekanis tanpa energi. Tapi sistem tetap bekerja. Sistem tidak peduli apakah Anda sedang semangat atau tidak. Sistem tidak peduli apakah Anda merasa kaya atau miskin hari ini. Sistem tetap menjalankan tugasnya. Uang tetap masuk sesuai jalur yang sudah dibangun. Pengeluaran tetap terkontrol karena sudah ada batas yang jelas. Alokasi tetap berjalan karena sudah otomatis. Ini kenapa sistem lebih kuat dari motivasi. Motivasi naik turun, sistem tetap konsisten. Dan konsistensi dalam jangka panjang adalah yang menciptakan hasil nyata. Bukan semangat sesaat, bukan perasaan hebat selama beberapa hari, tapi konsistensi dalam berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jadi, kalau Anda merasa sudah melakukan banyak afirmasi, tapi kondisi finansial tidak berubah, mungkin saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah punya sistem yang benar-benar bekerja? Apakah saya sudah tahu persis kemana uang saya pergi setiap bulan? Apakah saya punya jalur pemasukan yang bisa diprediksi? Apakah saya punya rencana alokasi yang jelas? Kalau jawabannya tidak, maka yang Anda butuhkan bukan afirmasi yang lebih kuat, tapi sistem yang lebih jelas. Mulailah dari yang paling sederhana. Lacak pengeluaran Anda selama sebulan. Lihat polanya. Identifikasi apa yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas hidup Anda. Lalu mulai sisihkan sedikit demi sedikit untuk membangun dana darurat. Setelah itu, pelajari satu bentuk investasi sederhana yang aman dan mudah dipahami. Jangan terburu-buru mencari return besar. Fokus dulu pada membangun kebiasaan dan memahami bagaimana uang bekerja. Setelah fondasi ini kuat, baru Anda bisa mulai mengeksplorasi peluang yang lebih besar. Tapi semuanya dimulai dari fondasi. Dan fondasi itu namanya sistem. Yang perlu diingat adalah bahwa orang-orang yang benar-benar berhasil secara finansial biasanya tidak terlalu banyak bicara tentang mindset atau afirmasi. Mereka bicara tentang sistem, proses, dan keputusan. Mereka bicara tentang bagaimana mereka membangun sumber pemasukan, bagaimana mereka mengontrol pengeluaran, bagaimana mereka mengalokasikan uang mereka. Mereka tidak menolak pentingnya mindset, tapi mereka tahu bahwa mindset adalah pendukung, bukan fondasi. Fondasi adalah sistem. Kalau Anda ingin bergabung dengan kelompok orang yang tidak hanya merasa kaya, tapi secara struktural sedang membangun kekayaan,
maka mulailah dari sistem. Bukan dari kata-kata, bukan dari perasaan, tapi dari keputusan konkret yang Anda buat setiap hari tentang bagaimana Anda mengelola uang Anda. Kedepan, kalau Anda ingin memahami lebih dalam bagaimana setiap lapisan sistem ini bekerja, bagaimana membangun pemasukan yang lebih stabil, bagaimana mengoptimalkan alokasi untuk pertumbuhan maksimal, semua itu adalah bagian dari struktur yang lebih besar yang akan kita bahas lebih lanjut. Setiap video, setiap pembahasan adalah bagian dari sistem pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana uang bekerja dan bagaimana Anda bisa membuatnya bekerja untuk Anda. Ini bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang membangun fondasi yang membuat Anda tidak perlu khawatir tentang uang lagi dalam jangka panjang. Dan fondasi itu dimulai hari ini dengan satu keputusan kecil yang konsisten.